Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Kau telah bangkit bagi kami Yesus. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Menjauhi Roh-Mu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat dengan seluruh pengorbanan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalah menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Jika
mau merenungkan begitu Yesus sangat mengasihi kita. Dia Allah yang luar biasa. Bahkan Dia mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang berdosa.
Saya percaya saudara, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang melihat video ini, saya percaya hadirat Tuhan turun memenuhi setiap kita. Buka hati kita semua, rasakan Yesus menjamah setiap hati kita. Rasakan Dia hadir di tempat ini, saudara. Dan setelah kita tinggal dan pulang ke rumah, kita menjadi baik, memiliki hati yang baru, pikiran yang baru. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, Tuhan. Angkat kami ketika kami jatuh, Tuhan. Peluk kami ketika kami sendiri. Ampuni setiap kami, Tuhan. Kalau seringkali kami melupakan Engkau, Tuhan. Kami hanya sibuk dengan pikiran padahal Kau selalu berada di samping kami, Tuhan. Kau yang mengasihi kami tanpa menuntut apapun dari hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Tuhan. Engkau rela bahkan mati di atas kayu salib bagi kami, Tuhan. Ajar kami terus setia. Ini kami, Tuhan. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Yesus. Sehingga Ibu kembali masuk dalam doa firman Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu luar biasa bagi kami. Rancangan-Mu, Tuhan,
jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami pahami. Di mana Engkau berkarya luar biasa Tuhan. Kalau Engkau tetap ada di dunia ini secara jasmani, sungguh sangat terbatas untuk Engkau menjangkau seluruh dunia ini. Tapi ketika Engkau telah naik di kayu salib, berkorban menebus segala dosa-dosa kami, dan kebangkitan di hari yang ketiga itu Tuhan, Engkau menyatakan kedaulatan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah yang berkuasa, yang ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Dan itulah kunci maut yang Engkau ambil di dalam kedalaman bumi ini ya Tuhan, sehingga berkemenangan dalam segala hal bagi orang yang percaya akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, haleluya, bagi kami. Dan itu juga nanti kami akan rayakan ya Bapa, di mana Engkau ada di setiap kami, Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Dan setiap kami bisa berkata, Yesus ada di dalam kami, di dalam saya, di dalam saudara, saudari, semua kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu, pribadi-Mu Tuhan, ada di dalam setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketajaman akan kebenaran firman-Mu Tuhan, semakin ya Tuhan kami lebih memahami pribadi-Mu yang ada di dalam setiap kami untuk berbicara di dalam hari-hari kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kami selalu tampil sebagai orang-orang pemenang, bukan orang-orang yang berputus asa, yang tidak ada pengharapan. Dalam kuasa kebangkitan, mulai dari kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, disitulah letak utama bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Apalagi Engkau ada di dalam setiap kami, otoritas-Mu sudah ada dalam setiap kami. Haleluya. Biar Tuhan firman-Mu semakin mempertajam suara-Mu di dalam setiap kami ya Bapa, untuk kami lebih memahami akan rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa atas kami ya Tuhan. Biar nama-Mu terus dipermuliakan atas kami. Haleluya. Hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau telah taruhkan perkataan-perkataan-Mu ya Bapa. Haleluya. Dengan kekuatan marifat pembukaan firman-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru daripada-Mu, dan bagi kami juga semua ya Tuhan, sehingga kami memiliki ya Tuhan hati yang bijaksana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap wadah-wadah kami, sehingga kami kuat menampung kebenaran firman-Mu yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL Singer, pemusik yang ada semua, haleluya, baik yang LCD ya Bapak, semuanya Tuhan. Biarlah keberkatan daripada-Mu nyata bagi kami semua. Kami bersyukur dan kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji. Ya, puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah yang besar buat semua kita yang hadir, dan khususnya yang ikut live streaming online. Tuhan memberkati kita saudara. Saudara, mari kita akan membaca ada satu hal yang luar biasa yang merupakan ciri khas dari kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, kita baca dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama secara bergiliran.
Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya secara bergiliran. Saya ulangi Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 karena ini masih dalam suasana kebangkitan. Setelah kita merayakan kebangkitan di minggu lalu, maka ini masih terus sampai nanti pada 40 hari Yesus naik ke sorga. Ya, kita baca Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat 1 setelah ayat 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga tidak sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu berangkat ke kubur itu penuh. Ya, saudara, ini adalah satu peristiwa pertama kali Yesus bangkit. Dalam Injil Yohanes kita lihat bagaimana luar biasanya. Lalu saudara, dalam kebangkitan Tuhan itu ada ciri khas. Ya, ini seperti Tuhan mau tunjukkan kuasa kebangkitan. Kalau kita di hari Natal ada ciri khas tentang bayi Yesus. Ciri khasnya apa? Dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan. Tidak semua bayi yang dibungkus lampin dan terbaring dalam palungan, hanya bayi Yesus, saudara. Ini ciri khas. Demikian juga kebangkitan itu ciri khasnya ada. Ciri khasnya apa, saudara? Waktu Yesus bangkit, maka kain kematian yang disebut dalam Alkitab kain kapan dan kain peluh tidak diikut sertakan. Dan seperti itu dinampakkan jelas. Ayat berkata begitu jelas sekali. Kalau ini tidak terlalu penting, mungkin Tuhan ya nggak usah penting lah, nggak usah dijelaskan sampai detail demikian rupa. Tapi begitu detailnya penjelasan Tuhan tentang kain kapan dan kain peluh. Ulang kembali, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ya, ayat 6. Ya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia. Datanglah Simon Petrus menyusul dia terus. Dan masuk ke dalam kubur itu. Perhatikan baik-baik. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Petrus melihat kain kapan terletak di tanah. Terus kan? Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus. Sedang kain peluh atau kain keringat, istilah lain sapu tangan, yang tadinya memang ada di kepala, ya, tidak terletak dekat kain kapan ya, itu. kalau ada di kepala dalam sebuah mayat, kalau dia di kepala, ya nanti disambung dengan kain kapan, saudara, nggak lepas begitu. Tetapi tidak terletak dengan kain kapan itu, saudara, ya terus. Tetapi agak di samping di tempat yang lain. Tetapi agak di samping di tempat lain terus. Dan sudah tergulung. Ini ada maksud. Jikalau tidak ada maksud, nggak mungkin dijelaskan secara detail. Saudara, perhatikan lebih dahulu. Saat itu Maria Magdalena, dialah yang pertama kali datang ke kubur. Begitu hatinya berani, biarpun dia mungkin setelah dia jalan berpikir-pikir gimana gulingkan batu, hadapi penjaga dan lain sebagainya. Tapi karena cintanya sama Tuhan,
Ini Maria Magdalena ya, dia cinta sama Tuhan, cinta yang sungguh-sungguh ditunjukkan sama dia kepada Tuhannya. Maka dia nggak peduli dengan semua itu. Perasaan cintanya yang membawa terus untuk dia mau bertemu dengan sekalipun Yesus sudah jadi mayat. Dia pengen mengawetkan supaya Yesus tetap terlihat. Begitulah saudara. Tetapi saudara, pada saat dia melihat itu pintu sudah terguling dan di kubur itu kosong, segera dia beritahukan kepada murid-muridnya. Dan yang merespon 2 murid. Cukup dikenal memang 2 murid ini kemana-mana bersama dengan Yesus. Satu Simon Petrus, yang satu adalah murid yang muda. Kalau Simon Petrus ini murid yang tua, dia lebih tua daripada Yesus, bahkan lebih tua dari hampir beberapa murid, dari 12 murid. Saudara ya, ini generasi tua Simon Petrus. Lalu ada murid yang diistilahkan di sini murid yang dikasihi, yaitu adalah Yohanes. Ini dalam kitab Yohanes. Yohanes tidak mau menampilkan itu adalah saya, enggak saudara. Orang yang cinta Tuhan juga Yohanes, sungguh mencintai Tuhan. Dia adalah murid yang memang masih muda saudara, dan dia istilahkan murid yang dikasihi, tidak menonjolkan namanya. Itu adalah orang yang cinta Tuhan itu enggak pernah menonjolkan diri, karena dia lebih mementingkan berbuat bagi Tuhan daripada gembar-gembor tentang mempromosikan namanya dan lain sebagainya. Ya, singkat cerita saudara, yang namanya keduanya ini sungguh adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Begitu dengar mayat Tuhan tidak ada, segera mereka merespon dengan cepat. Hanya karena murid yang masih muda itu Yohanes saudara ya, dia karena larinya lebih cepat, dia sampai di tempat kubur. Tetapi dia berhenti di situ dan pandangannya cuma terbatas. Karena waktu Simon Petrus masuk baru terlihat utuh. Jadi perhatikan nih, memang kalau orang muda pandangan selalu terbatas saudara ya. Ya, bicara mengenai majunya, kalau orang muda disuruh maju lebih cepat merespon dan maju daripada orang generasi lama ya, generasi tua seperti saya mungkin ya, istilah orang loadingnya lambat saudara ya. Ya, jadi masih mikir dulu, apalagi kalau teknologi yang sekarang ini saudara. Ini kalau orang muda cepat sekali meresponi teknologi yang canggih sekarang ini. Kalau kami orang-orang generasi tua saudara ya, generasi pertama tuh generasi yang ya sebagai bapak, sebagai ibu, wah kurang respon. Wah, generasi muda segera tentang apa saja cepat merespon. Makanya lebih dulu maju kalau soal teknologi. Tetapi sekarang perhatikan, generasi tua, generasi muda ini yang namanya Yohanes, pada saat dia berada di pintu pemakaman, dia tidak masuk. Dia mengizinkan generasi tua yang mengoreksi semua. Dia menghormati generasi tua, dia menghormati Petrus. Nah saudara, jadi gini, generasi muda ini harus kerjasama dengan generasi tua. Gereja itu selalu ada generasi muda, ada generasi tua. Banyak saya mendengar generasi mudanya mau begitu semangat sekali, terhentinya di generasi tua. Entah di gembalanya, entah di penatuannya. Terlalu ini, terlalu itu. Berhentilah gereja itu jadi stuck. Generasi mudanya yang kocar-kacir karena tidak direspon ide-idenya. Itu terlalu keduniawian dan lain sebagainya, saudara ya. Karena tidak direspon, inspirasinya tidak diterima, tidak ditampung, maka ya kocar-kacir. Mereka lebih mengarah kepada dunia yang mundur dan lain sebagainya karena tidak direspon. Ya, generasi tua dan muda ini harus kerjasama. Harus satu sama lain, harus bekerja sama. Sebab tak kalah generasi muda yang memang cepat sekali, tetap generasi muda itu harus memahami bahwa mereka harus menghormati orang-orang tua. Seperti Yohanes, dia berhenti di situ, dia mengizinkan Petrus masuk generasi tua. Dan karena dua-dua ini bekerja sama, maka mereka melihat utuh tentang bagaimana sih
kebangkitan itu. Kan dalam ayat terakhir dari kita baca, akhirnya mereka mengerti dan percaya. Itu kerjasama yang baik. Jadi setiap gereja ada generasi muda dan generasi tua. Kalau mereka kerjasama yang baik, maka ini yang terjadi. Generasi muda menghormati generasi tua. Generasi tua mengarahkan, merespon, memberikan bimbingan. Jangan terus menolak. Tidak. Menampung inspirasi, ide-ide mereka yang brilian. Ya, membimbing mereka. Kerjasama yang baik, sehingga tidak ada sakit hati di antara mereka. Karena kerjasama yang baik akan terlihat utuh. Bagaimana kuasa kebangkitan itu, saudara. Ini luar biasa. Ya, kita menyadari generasi muda ini terbatas pandangannya. Makanya generasi tua yang istilah orang makan asam dan garam, banyak pengalaman. Nah, saudara ya, bukan kemudian terus mengkat, tetapi memberikan arahan karena dia banyak pengalaman, saudara ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat, saudara, kedua-dua ini jadi utuh, saudara, melihat kuasa kebangkitan. Jadi gereja akan utuh melihat, pandangannya akan begitu lengkap melihat kuasa kebangkitan. Lengkapnya adalah ada kain kapan dan ada kain peluh. Kain kapan terletak di tanah. Generasi muda juga lihat itu. Tapi generasi muda tidak bisa melihat kain peluh. Begitu Petrus masuk, dia betul melihat kain kapan terletak di tanah, seperti apa yang disebutkan sama Yohanes. Lalu dia lengkap dengan kain peluh, sedikit ke samping dan berada tergulung. Ini mengandung makna, saudara. Saudara, kenapa ini kok diungkapkan begitu jelas sekali? Karena memang ada kebangkitan yang menyangkut soal kain kapan dan kain peluh. Injil Yohanes pasal 11. Makanya perlu diungkapkan sehingga ini mengandung makna memang. Tidak begitu saja. Ini mengandung makna. Yohanes pasal 11 kita akan melihat. Ini luar biasa loh. Ini kalau kebenaran firman Tuhan disingkapkan, ada hal yang luar biasa yang kita dapatkan, saudara. Injil Yohanes pasal 11 ada kisah namanya Lazarus yang dibangkitkan. Dan apa yang terjadi, saudara ya, perhatikan baik-baik. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Yuk dibaca. Dan sesudah berkata demikian, atau mungkin lebih tepatnya kita melihat dulu ayat 42, berkata apa Yesus? Aku tahu. Ayat 41 lah. Ya. Maka mereka mengangkat batu itu. Ada Yesus menyuruh, angkat batu itu. Sudah 4 hari Tuhan mati, sudah bau busuk. Tapi Tuhan bilang angkat itu batu. Terus lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, ya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Karena engkau telah mendengarkan aku. Ya Bapa, kata Yesus. Terus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Terus, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Jadi seperti Tuhan sedang ditantang dan memang Tuhan merespon tantangan ini. Ya, terus aku mengatakannya. Dan ini merupakan demonstrasi kuasa Tuhan. Ya, supaya mereka percaya 4 hari loh Lazarus mati. Terus, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Itu wadaannya tajam sekali, saudara ya. Semua mata tertuju kepada Yesus. Mau apa ini? Ada apa nanti? Ini peristiwa yang tidak pernah terjadi, saudara. Teruskan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Berserulah Yesus dengan suara keras. Ya, Lazarus, mari keluar. Udah mati 4 hari. Nah, memang sengaja dilebihkan oleh Tuhan, dibiarkan 4 hari. Jangan 3 hari, nanti tersaluk lagi, tersamar lagi dengan seperti Yesus seperti Lazarus tuh 4 hari sengaja. Nggak beda, Yesus itu 3 hari beda. Nah gitu loh maksudnya ya. Perhatikan. Orang yang telah mati itu datang keluar. Lazarus yang telah mati itu datang keluar. Terus kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Kaki dan tangan masih terikat kain kapan.
Beda sekali dengan Yesus. Ini jelas juga diungkapkan. Terus kan, dan mukanya tertutup dengan kain. mukanya tertutup dengan kain peluh. Biarpun sudah bangkit, karena tangan dan kakinya masih terikat, saudara. Ya dia nggak bisa ngebuka mukanya yang tertutup dengan kain peluh, kain keringat. Ya, maaf dikata saudara ya. Dia muncul sudah bangkit itu, dia berdiri, dia locak-locak kayak pocong. Iya, cuma jenisnya bukan pocong. Kalau pocong ada betul cepacup ya. Ini tidak jenisnya, ini lipat-lipatan kayak mumi gitu ya. Kalau di daerah-daerah yang kita lihat lah kayak apa ya, kayak mumi begitu. Saudara ya, tapi hidup, saudara, hidup itu loh, bukan mayat berjalan gitu, hidup kembali terus. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Bukalah kain-kain itu. Dia udah bangkit tapi masih terikat. Beda dengan Yesus. Dia bangkit meninggalkan kain kematian semua tanpa pertolongan manusia. Nah, ini kan disuruh manusia untuk menolong. Tolong buka ke kain-kain. Udah bangkit tapi mesti ditolong. Beda dengan Yesus. Nah inilah ciri khas. Kain kapan terletak di tanah dan kain peluh itu sedikit ke samping, tidak menyatu dengan kain kapan dan tergulung. Mengandung makna ini saudara. Yesus bangkit gak bawa semua kain-kain kematian. Nah saudara dengar baik, bicara mengenai kain-kain, yaitu kain kapan dan kain peluh adalah kain-kain kematian. Jadi kalau ada orang pakai baju, baju udah bagus yang terbuat dari kain kapan, gak mungkin saudara. Kalau udah bicara kain kapan, itu kain kematian, bahan untuk kematian sudah di situ saudara ya. Jadi nggak ada orang yang hidup pakai kain kapan begitu loh, model segala macam. Wah kayaknya unik nih, pakailah kain kapan. Ini terbuat dari kain kapan, bahan saya nih. Biarpun dipakai sama wanita cantik, tetapi jelas yang namanya kain kapan, kain kematian. Nggak ada saudara ya. Jadi begitu kain kapan identik dengan kematian. Dan inilah asal dari kematian. Kita perhatikan baik-baik, seperti Tuhan ini, kekuatan dari kuasa kebangkitan ini mau menunjukkan sesuatu. Seperti ada satu sign, ada satu sinyal bahwa kenapa dibuat sama Tuhan begitu. Mau menunjukkan asal mulanya. Karena kematian itu muncul dalam Kejadian. Kita tahu semua, tapi kita baca lagi. Karena perlu kita tahu. Dan berkaitan dengan kain kapan dan kain peluh. Ini kematian saudara ya. Kata mati itu, karena gini, pada saat Tuhan menciptakan manusia, tujuannya tidak membuat manusia mati. Justru manusia itu hidup selama-lamanya seperti Tuhan. Itu awal tujuannya. Makanya Tuhan sediakan pohon kehidupan di Taman Eden, supaya manusia bisa menikmati bersama-sama dengan Allah, sehingga mereka hidup selama-lamanya. Tetapi ada hal yang dilanggar oleh manusia. Dan pada saat melanggar, maka itu dosa namanya. Dosa itu melanggar akan hukum Tuhan. Dilanggar, di mana Tuhan berkata, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, sebab kalau kamu memakannya, kamu pasti mati. Nah itu kata mati pertama diungkapkan saudara ya. Dan terjadi, mereka memakan. Apa yang terjadi saudara? Kejadian pasal 3 ini dampak akibat dari melanggar hukum atau akibat dosa. Dosa itu upahnya maut, akibatnya maut. Ini maut ini terjadi demikian. Karena pada saat dosa itu dilakukan, melanggar hukum, ada dampak. Ini yang kita baca. Kejadian 3 ayat 14. Perhatikan. Yuk. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular. Ini kepada ular. Sebentar, kita akan bicara mengenai manusia. Ayat 17. Yuk dibaca. Lalu firman-Nya kepada
manusia. Kepada manusia, perhatikan ya, firman-Nya kepada manusia atau laki-laki atau semua manusia, karena manusia itu berasal dari satu. Firman-Nya kepada manusia ya, karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah benar engkau. terkutuklah tanah. Kayak kapal itu tergeletak di tanah. Kematian itu memang berasal. Kematian itu ya hasil dari tanah. Oleh karena kematian, tanah dikutuk. Terkutuklah tanah. Dan tanah ini apa, saudara? Yuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Terus Dari tanah seumur dan hidup. tanah seumur hidup. Terkutuk tanah. Tanah itu kaitan apa? Mencari rezeki, pekerjaan, mata pencarian, bisnis. Nah itu tanah. Jadi kebangkitan Tuhan mau menunjukkan bahwa kain kematian itu, kain kematian itu yang kemudian ada dampaknya rezeki kita menjadi seret, kemudian dampaknya bisnis kita menjadi morat-marit. Tapi kuasa kebangkitan itu menunjukkan bahwa kain kematian itu tergeletak di tanah dan tidak berkuasa atas kekuatan kuasa kebangkitan, tidak dibawa-bawa. Beda dengan kebangkitan Lazarus, biarpun bangkit tetapi masih terikat dengan urusan tanah. Ada orang yang mungkin semangat, bangkit itu kan semangat, bangkit itu kan ada harapan lagi, bangkit itu kan ada hidup lagi, tapi masih terikat sana, terikat sini. Yang mengikat, yang diikat itu adalah kalau dalam kain kapal di Lazarus, tangan dan kaki. Kaki itu perjalanan. Tangan ini perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau kita bekerja dengan tangan, saudara. Jadi ini berkaitan dengan aktivitas, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, rezeki. Itulah masih terikat, saudara. Terikat dengan kematian. Dampak dosanya masih terus terbawa-bawa. Biarpun dia bangkit, Lazarus ya. Tapi Yesus mau menunjukkan kuasa kebangkitannya. Di mana kebangkitan Yesus ini bukan buat pribadinya, bukan buat kebanggaan dirinya, tapi buat kita anak-anaknya. Itu sebabnya kita terima kuasa kebangkitan, sehingga kita ngalami hal-hal yang dahsyat. Kalaupun tanah sudah dikutuk, sepertinya Tuhan bilang, aku telah lepas dari kutuk. Aku lepaskan segala kutuk yang mengganggu rezekimu, yang mengganggu bisnismu, yang mengganggu pekerjaanmu. Ini kuasa kebangkitan. Ya, terus. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagi. Ya, sudah dikutuk tanah, sudah mencari rezeki bersusah payah, hasilnya pun semak duri dan rumput duri. Aduh, kalau kita kerja udah keras usaha, diberkati, tapi ada orang yang nyakiti kita, tuh rasanya ada aja yang nyakiti, ada aja rasa sakit hati, diomongin sombong lah, diomongin inilah, diomongin itulah, ada yang iri hati, dijegal kita, lagi bagus-bagusnya usaha kita, kemudian ada orang yang bersaing dengan kita, dia memakai cara-cara dunia menyakiti kita. Wah, itu keadaannya. Dalam dunia itu seperti itu. Jadi gak mulus-mulus. Itulah dunia. Udah berhasil, udah susah payah, diberkati, ya ada saingan, ada yang menyakiti. Terus dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Perhatikan 19. Dengan berpeluh Dengan mencari makanan. berpeluh. Nah ini istilah berpeluh. Makanya kain peluh itu untuk menyekap peluh. Keingat orang kerja, ya kan, istilah kita memeras keringat, banting tulang memeras keringat, itu istilah kerja. Kerja keras itu namanya. Dengan kerja keras engkau mencari makananmu. Terus sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Terus karena dari situlah engkau diambil. Ya. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya. Jadi
peluh itu yang dilakukan, yang terjadi atas manusia itu dari mulai bekerja atau sebagai manusia sampai mati. Gak ada yang santai-santai, semua gak ada. Yang bos-bos yang udah di atas pun tetap gak santai. Itu mereka harus berpikir untuk pengelolaan duit yang katakan ratusan juta miliar itu gak main-main. Sedikit salah langkah bisa bangkrut, utang bisa miliaran. Jadi gak santai. Entah mereka berpikir dengan cara pikiran yang jahat atau berpikir dengan cara pikiran yang baik, saya gak tahu. Yang pasti tidak ada orang di dunia ini yang santai. Dia kelihatan santai tapi otaknya mikir, tegangnya ada, stresnya ada. Setiap orang berpeluh, berkeringat. Ya mungkin mereka tidak berkeringat, tetapi konteks berkeringat ini adalah bersusah payah sampai mati. Ini. Jadi kehidupan dari manusia ini manusia. Tetapi dengan ciri dari kebangkitan Tuhan, Tuhan tunjukkan sebuah ciri. Jadi dengar baik bahwa kain kafan itu tergeletak di tanah. Kematian hubungannya dengan tanah dan kembali kepada tanah, tidak dibawa sama kebangkitan Tuhan. Jadi kebangkitan itu betul-betul putus dari kematian, tidak dipengaruhi lagi oleh kematian, termasuk dampaknya. Ini kan dampaknya adalah karena engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau mati. Dan kematian ini berdampak, maka engkau berbuat dosa. Dosa ini berdampak apa itu? Engkau bersusah payah. Dan waktu engkau mencari rezekimu, tanah terkutuk. Sudah terkutuk, susah payah itu. Dan kemudian yang dihasilkan semak duri, rumput duri. Banyak yang menyakiti segala macam. Dan dengan berpeluh engkau akan mati karena engkau jadi debu. Kembali kepada debu. Dijadikan debu, kembali kepada debu. Seumur hidup manusia. Dan kuasa kebangkitan ini memutuskan pengaruh dari dampaknya dosa dan kematian. Luar biasa. Tuhan tunjukkan cirinya. Ini kuasa kebangkitan. Ini kuasa kebangkitan. Ini yang kita akan terima. Dampak dari dosa. Tuhan patahkan kuasa maut dan dampaknya. Sehingga kalau kita kerja memang keras, tetapi ada Tuhan berikan fasilitas, Tuhan tolong. Memang sudah dikutuk, kita kerja ada orang yang menyakiti kita, tapi kemudian Tuhan bela. Ada orang yang kemudian menyakiti, menjegal, memotong rezeki kita. Dia hari itu gak apa-apa dipotong, tetapi Tuhan buka jalan untuk hari lain. Banyak berkat menutupi pada hari di mana kita dirugikan sama orang. Jadi Tuhan memberikan hal itu semua. Karena kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa yang tidak dipengaruhi oleh kematian. Tidak lagi dipengaruhi oleh kutuk yang telah dinyatakan, yang telah dikutuk, yang telah berlaku ribuan tahun. Saat bangkit, putus tuh. Begitu kita percaya, dan tidak hanya percaya, ngalamin. Karena begitu kita percaya, maka kuasa kebangkitan itu buat kita. Kita ngalami, saudara. Di luar biasanya Tuhan bekerja buat kita. Luar biasanya rencana Tuhan atas kita, saudara ya. Nah itu sebabnya kita yang namanya bangkit itu, kita harus bangkit. Di mana kebangkitan ini kita juga harus tidak lagi dipengaruhi oleh dosa. Sebab dosa itu adalah kematian. Kematian itu upah daripada dosa, hasil daripada dosa. Kita tidak lagi berbuat dosa. Nah ini saudara ya, orang-orang yang mau ngalami bagaimana mereka ngalami kuasa kebangkitan. Saudara perhatikan dahulu saudara ya. Saya mau ulang kembali karena kalau generasi muda dan generasi tua, lihat ya, pada saat Yohanes dia berhenti dan cuma dia lihat kain kafan doang. Kain kafan itu tadi mengikat tangan dan kaki. Jadi pandangannya cuma kepada perjalanan, dia harus maju terus, dan pekerjaan, bisnis,
mesti maju. Namanya perjalanan kan orang maju, saudara ya. Waduh, majunya jangan lambat-lambat nih kalau orang muda kan cepat, ayo cepat gitu loh. Jangan sampai ketinggalan sama orang. Nah kadang-kadang mau majunya nggak peduli sama orang tua. Kuno, nasihatnya udah kuno. Nah, hal ini saudara memang tidak dialami oleh Yohanes, karena Yohanes biarpun ada dorongan, ada gairah, ada semangat, tapi dia hormati orang muda. Kenapa? Orang tua dia hormati. Kenapa? Begitu Petrus lihat, begitu dia masuk, jelas sudah. Petrus lihat kayak belum. Jelas kan kayak kapan dia lihat. Karena pengalaman orang tua ini, kalau orang muda misalnya begini, saudara ya, kondisi dari orang maju, kondisi dari hal-hal yang rohani, sebetulnya dari dulu sampai sekarang juga tuntunannya sama. Orang-orang tua kita bilang begini, jangan berbuat jahat. Sama. Orang maju juga jangan berbuat jahat, sama tuntunannya. Dunia juga bilang begitu, saudara ya. Berbuat baik sama sesama, rajin, pangkal kaya, itu kan malas miskin. Itu orang-orang tua kita begitu. Harus semangat, jangan menyerah. Jadi dari dulu sampai sekarang wejangan-wejangannya sama. Wejangan dari orang tua ke orang muda sama. Nah kalau seandainya teknologi, itu beda. Orang tua nggak bisa soal teknologi. Tapi biarpun orang pintar dalam teknologi, kalau nggak ada duit buat apa? Itu sebabnya kan kontesnya nanti dapat nggak duit dari teknologi? Main game nggak dapat duit buat apa? Ada game online, ada duit. Tapi itu sesuatu yang berbahaya, saudara. Karena ada lagi orang yang lebih pintar. Di dunia ini tidak 1-2, jutaan orang. Jadi setelah kita lihat, karena kalau berkaitan dengan begitu nanti berjudi, jatuhnya pada judi. Berkaitan dengan segala macam judi online dan sebagainya, malah menjerat kita, saudara. Kalau bicara teknologi, memang orang-orang tua kita, ngomongin soal ini, aduh nggak ngerti deh, kalah deh kalau soal itu kalah. Tapi kalau soal nasihat, dari dulu sampai sekarang sama nasihat. Jadi begitu lihat pekerjaan yang menghasilkan, dari dulu juga orang tua kita memotivasi kita sama aja, rajin, sama, saudara ya. Nanti kamu akan bisa diberkati kalau rajin. Kalau malas-malesan nggak akan diberkati. Bangun tuh pagi-pagi, jangan tengah hari baru bangun. Nggak ada orang tua kita ngajarin, tidurnya malam. Kalau bisa begadang, begadang itu bagus kata orang tua. Nggak ada. Bangun mesti pagi-pagi. Kalau bisa sebelum matahari terbit kita sudah bangun. Itu tuh orang tua kita ngajarin begitu, saudara ya. Lalu kalau nggak cari pasangan mesti hati-hati, baik itu laki maupun perempuan. Orang tua kita ngajarin begitu, karena ngalami. Seperti orang muda lihat kain kapan, orang tua juga sambil lewat udah lihat dia udah lewati semua itu, makanya dia bisa ngomong sama kita. Tapi orang muda tidak pernah melihat kain peluk. Nah, kain peluk ini hanya bisa dilihat dengan luas, dengan jelas oleh orang tua. Karena bicara mengenai pengalaman, karena kain peluk ini kan teringat bagaimana pengalaman orang tua membesarkan kita, pengalaman orang tua mendidik kita dengan cucuran air mata, dengan keringat, saudara. Ada orang tua karena bisnisnya dari pisang goreng lah, katakan jualan pisang goreng, lama-lama jadi pisang Kalimantan gitu kan ya. Wah, begitu udah maju anaknya lahir gitu ya. Udah kaya anaknya lahir, kan gak pernah ngerasain peluknya, keringat, kerja kerasnya dari orang tuanya. Anaknya cuma begitu lahir ini udah kaya, minta duit. Lihat orang tuanya kaya, dia gak pernah tahu bahwa keringat yang dialami oleh orang tua itu untuk mendapat berkat akhirnya jadi kaya, itu hasil dari keringat, bukan main-main. Tapi anaknya lahir di saat sudah kaya, saudara, nggak ngerti kan? Jadi anaknya tinggal enaknya aja. Nah itu kadang-kadang orang-orang tua setelah didik
supaya sama dengan apa yang dialami. Yang nggak boleh terlalu sama sekali juga, enggak, cuma minimal ngerti lah. Itu sebabnya kain keluh itu hanya bisa dilihat oleh orang tua, generasi itu. Tapi generasi muda hanya enaknya saja. Itu sebabnya Yohanes ngertiin. Dia izinkan orang tua itu masuk dulu. Dia izinkan generasi tua. Silakan tuntun kami dengan pandanganmu yang luas. Kerjasama dari gereja ini akhirnya mendatangkan utuh, pandangannya utuh tentang kuasa kebangkitan. Berkatnya luar biasa. Nah saudara, bagaimana kita akan merasakan kuasa kebangkitan ini? Bagaimana kita bisa merasakannya? Ayat berkata, saudara, Kolose pasal 3, ayat dia. Kapan kita mengalami kuasa kebangkitan? Kapan kita dibangkitkan? Sebenarnya saudara, pengalaman dalam kuasa kebangkitan, ya perhatikan ya, ini kan hanya bisa dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan. Lalu saya sudah percaya Tuhan bangkit, tapi saya mau alami Tuhan bangkit. Bagaimana? Sebab memang Tuhan bangkit bukan buat dirinya, tapi buat kita. Bukan kita tonton, bukan kita ingat-ingat, bukan kita mengenang, oh iya Tuhan kita bangkit, lalu selesai di situ. Bukan, Tuhan maunya alami kuasa kebangkitan. Nah bagaimana cara mengalami? Kolose 3 ayat 1. Ingat bahwa kuasa kebangkitan itu akan mematahkan semua maut dan bahkan dampak dari maut, dampak dari dosa. Setelah kita bertobat mengakui dosa, Tuhan sucikan, dampaknya juga dialami sama kita dari dosa itu, di mana kita tidak dipengaruhi lagi oleh dampak dari dosa. Ini luar biasanya yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Kolose 3 ayat 1, mari. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya mau ulangi dulu sebentar di sini, karena untuk menerangkan kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kapan? Ini kan menjadi pertanyaan. Kita sebentar dulu untuk yang ini, saudara ya. Kapan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Sebelum hal lanjut, saya mau ajak kita membaca Roma pasal 6. Roma pasal 6. Ini dia. Karena kamu sudah dibangkitkan dengan Kristus. Lah kapan itu? Yuk, Roma pasal 6 ayat 3 dimulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Perhatikan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Kita dikuburkan, diperhatikan ya, bersama-sama dengan Dia saat kita ditenggelamkan. Makanya baptisan itu harus ditenggelamkan. Inilah yang akan mengalami kematian dan kebangkitan, kuasa kematian dan kebangkitan. Yesus bangkit karena Dia mati. Mati buat dosa-dosa kita, supaya kita yang harus mati karena dosa, kita menjadi hidup dalam hidup yang benar dari Tuhan. Ya, sama seperti kita mengalami persekutuan dengan kematian saat dibaptis di selam. Terus oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Jadi artinya kalau kita mengalami kebangkitan itu, pernah nggak kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Pernah. Kapan? Baptis air. Waktu dibaptis air itu peluang besar. Segala pengaruh dosa dan kematian itu tidak mempengaruhi kita lagi. Yang ada adalah kekuatan kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri kita, saudara. Harusnya begitu. Cuman sayang ke baptisan-baptisan yang dialami sekarang ini. Kenapa baptis? Ya mau nikah. Kenapa baptis ikut-ikutan? Kenapa baptis dipaksa orang tua? Kenapa baptis dan segala macam lah syarat? Tidak dari dirinya sendiri. Padahal kalau baptisan itu kuat, maka terjadi kuasa kebangkitan dari Tuhan kita alami, saudara. Nah, orang yang dibaptis, orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus itu lewat baptisan, nanti dampaknya ini kalau mau mengalami kuasa kebangkitan seterusnya, nanti kita Kolose kita baca. Tapi sebelumnya kita baca dulu terus. Dari antara orang mati, ya, oleh kemuliaan Bapa, terus
Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru. Nah, ini dia yang kelemahan dari kita. Awal-awalnya hidup baru, lama-lama jadi kembali ke hidup lama. Kuasa kebangkitan itu jadi merosot. Powernya jadi merosot dalam diri kita. Terus, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menjadi satu dengan kebangkitannya, termasuk dengan kekuatan kebangkitan. Kain peluh tergulung, jadi keringat. Gak lagi kita berkeringat karena Tuhan sudah, ya keringat sih masih ada, tapi artinya Tuhan fasilitasi, gak seperti di masa lalu kena kutuk. Tidak, Tuhan tolong kita. Ada pertolongan yang ajaib karena kuasa kebangkitan Tuhan tidak dipengaruhi lagi oleh yang namanya kain kapan yang mengikat kehidupan kita sehingga kita bekerja dengan terbatas dan tidak menghasilkan dengan baik, dan juga keringat kain peluh seolah-olah kain keringat itu tergulung. Gak ada, Tuhan akan bela kita. Gak terlalu seperti dulu dengan berpeluh engkau akan bekerja dan engkau menjadi debu. Gak begitu, tetap jadi debu, artinya mati kalau sudah waktunya mati. Tetapi kita difasilitasi oleh Tuhan karena ada kuasa kebangkitan. Tapi itu dia harus satu dengan kuasa kebangkitan. Nah, orang yang terus kuasa kebangkitannya bekerja dalam dirinya, dia mempertahankan hidup baru. Lanjut kita baca Kolose pasal 3. Ini kaitannya dengan pekerjaan, perjalanan, bisnis, rezeki, saudara ya. Kolose pasal 3 ayat 1, perhatikan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya mau kasih langsung saja pengertiannya. Kalau kamu telah dibaptis dengan sungguh-sungguh, ya disitulah kamu akan telah menerima kematian bersama dengan Kristus dan kebangkitan bersama Kristus dan hidup baru. Terus carilah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, bukan cari duit. Yang dipikirkan cuma duit. Duit itu perkara di bumi. Terus di mana Kristus ada, ya, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Terus bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Terus sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, menyatakan diri kelak, ya, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Iya. Cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, kata Tuhan. Itu gaya, itu stylenya orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup baru dan terus mencari perkara yang di atas. Itu yang diprioritaskan. Seperti yang Tuhan bilang, ayat yang sangat kita kenal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal-hal di bumi ini akan ditambahkan kepadamu. Itu hebat Tuhan. Ini hanya bisa dialami oleh orang-orang yang telah mengalami baptisan dengan sungguh-sungguh, mempertahankan hidup baru, dan selalu memprioritaskan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara ya. Jadi artinya begini loh, saudara. Kehidupan kita kadang-kadang kita terlalu disusahkan dengan pikiran-pikiran duniawi. Soal inilah, soal mau bangun usaha, diperluas lagi lah. Rasanya kita ini orang-orang yang gak pernah cukup, gak pernah puas, gak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Mau lebih. Pikirannya di situ. Dan lelah sepanjang hari, berkeluh kesah, berpeluh, peras keringat dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sudah siapkan fasilitas kuasa kebangkitan. Ya, dengan cara prioritaskan perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah itu di mana? Di atas. Saudara ya, Roma pasal 13. Kita baca di soal kerajaan Allah. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu, tapi tidak mengapa. Kita baca Roma 13 ayat 17 ya.
Kita baca, ini kerajaan Allah, ini yang dicari sama kita, ini yang terus kita prioritaskan. Di situ nanti akan dahsyatnya luar biasa. Roma 14 kayaknya, Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Yuk. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, itu kan perkara bumi, soal makan, minum, pakai. Terus Tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kalau cara ini yang kita pakai dalam pelayanan, melayani Kristus, ayat lain berkata, kalau engkau bekerja, mungkin Tuhanmu adalah Tuhan yang bengis, tapi bekerjalah sebagai hamba-hamba kepada Tuhan, seperti kau bekerja kepada Tuhan. Nah itu loh, konsep rohani itu di situ. Kalau kau bekerja kepada Tuhanmu, bukan hanya untuk menyenangkan Tuhanmu yang di bumi saja, tapi bekerjalah kepada Tuhanmu seperti kau bekerja kepada Tuhan. Maka Tuhan yang empunya segala-galanya akan memberkatimu lewat Tuhan itu. Mungkin Tuhan itu tidak menyenangkan, tunggu tanggal mainnya. Nah, karena kita punya Tuhan, karena kita arahnya kepada Tuhan. Makanya di sini juga begitu. Kalau kau melayani Kristus, konteksnya dari bekerja tadi. Kalau bekerja, kita bukan hanya mengarah kepada Tuhan di bumi ini, tapi betul-betul aku, kalaupun bekerja, aku untuk menyenangkan Tuhan, maka engkau dihormati oleh Allah dan manusia. Itu bos nanti akan menghormati kita. Satu kali akan terjadi, ini luar biasa. Ini kebenaran. Dengan cara adalah cari dahulu kerajaan Allah. Prioritaskan kerajaan Allah. Cari perkara yang di atas kerajaan Allah itu. Pikirkan perkara yang di atas. Yang kita prioritaskan itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan kehidupan yang benar. Bekerja nih, ada kesempatan. Sebab orang-orang yang lain, teman-teman kita sekantor katakan, itu mencuri gak kelihatan tuh uang perusahaan. Dia main-main data tuh yang uang perusahaan tuh. Dia dapat buat dirinya sedikit sih, cuma lama-lama dikumpulin gede itu jutaan, ratusan juta, itu gak diapa-apain tuh, kelihatan tapi gak diapa-apain. Terdoronglah kita, saya juga lah, dan dipercaya ini segala macam kita ubah data dan lain sebagainya. Itu namanya tidak memprioritaskan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kebenaran, jujur. Yang lain, waduh, musuh, diejek tuh teman kita tuh, dia marah-marah karena diejek. Dia gak ada satu sikap mau damai, adanya mau menuntut gitu ya. Menang dia. Bisa terakhir loh dengan begitu, saudara. Terjebak kita, bisa jadi kafir. Tidak dengan kita, tetap aku hanya mau damai sejahtera. Dijelekin orang, aku ampuni, damai. Gak ada sakit hati dalam diri. Itu prioritas kerajaan Allah yang kita kejar. Itu prioritas kerajaan Allah yang kita kejar, baik kita pikirkan maupun kita cari. Kalau uang ini kita cari apa adanya, bekerja sesuai dengan apa aturan kita ikuti, berkatnya dari Tuhan. Dan sukacita, selalu sukacita, saudara. Diapakan sukacita, tunjukkan senyum. Wow. Karena engkau mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, mencari damai sejahtera, mencari sukacita oleh Roh Kudus, memprioritaskan itu semua. Maka tadi, barang siapa yang melayani Kristus dengan cara demikian, dihormati Allah dan manusia. Oh, haleluya. Dan kuasa kebangkitan bekerja atas kita. Kuasa kebangkitan itu akan bekerja atas kita. Maka kita akan beda dengan orang dunia. Orang dunia terikat dengan sana sini segala macam. Masih ada dampak-dampak dari kematian, kutuk dari kematian di dalam mencari rezeki. Tidak dengan kita anak-anak Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya ada pada kita, berlaku atas kita.
Mungkin kita kerja keras, tapi Tuhan berkati kerja keras kita. Lihatlah ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dahsyatnya kuasa kebangkitan. Haleluya. Mari kita datang bersama Tuhan. Persiapkan perjamuan suci. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Kemana ku pergi Tuhan? Itu adalah sahabatku. Haleluya. Kita tidak terlalu menjadi sesuatu yang bagaimana, karena Tuhan bekerja atas kita. Kuasa kebangkitannya atas kita. Oh dahsyat, luar biasa. Haleluya, haleluya. Yuk, kemana ku pergi? Mari kita siapkan hati yang ikut. Yang sudah siapkan perjamuan suci. Mas, nyanyi saja. Bapak yang baik, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan darimu ya Bapa. Apa yang ada di sini dan yang ada anak-anaknya itu sekeliling ini Tuhan. Berkati perjamuan suci, kemudian darah Kristus yang kami akan nikmati, sehingga menyatu dengan kami, bersekutu dengan kematian dan otomatis bersekutu dengan kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan ada pada kami lewat kuasa perjamuan suci ini. Kuduskan semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Tak bisa berbalas kesetiaanmu sesungguhnya. Rela berkorban, dia punya tujuan, dia akan bangkit. Dan kuasa kebangkitan ini sehingga kita mengalami ribuan tahun kutuk atas rezeki dilepaskan oleh Tuhan bagi kita yang mengalami kuasa kebangkitan. Terima kuasa kebangkitan ini, terima kuasa kebangkitan. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Lihatlah pengorbanannya yang dahsyat sehingga kita menerima kuasa kebangkitan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman yang berisi darah Kristus, dengar firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dengan darah Kristus? Haleluya, haleluya. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Kristus. Oh haleluya, mari kita nyembah Tuhan. Oh Tuhan disyukur Bapak. Yes, hebat Engkau Tuhan. Sungguh pengorbananmu berhasil. Kau bangkit dan kami rasakan itu kau berhasil Tuhan. Kau berhasil juga mengubah hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau berhasil Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang mengalami keberhasilan dari Tuhan itu. Haleluya. Kami mengalami kuasa kebangkitan. Oh haleluya, haleluya. Berkati Tuhan semua anak-anakku yang ikut onsite juga yang ikut online Tuhan. Berkati keluarga di sini. Berkati penyelenggara pastori, berkati kecamatan Pegadaian, berkati Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan di mana kami berada Tuhan diberkati, dan khususnya Indonesia diberkati Tuhan dan air kami. Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin Tuhan. Jaga lindungi berikan kami kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas negara dengan baik. Dibantu dengan para menteri, wakil-wakil rakyat serta kepala-kepala daerah yang ada, supaya mereka bersehati memajukan Indonesia. Tuhan tolong KPK TNI Polri, Densus 88, semuanya Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor, haleluya, terorisme, gembong narkoba, sindikat mafia, dan semua yang merugikan negara ataupun berbuat jahat atas sesama, supaya mereka dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon untuk surga bertindak segala supaya nama Tuhan dipermuliakan, ditakuti di bumi Indonesia ini, dan kerajaan ada di Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, yang ikut live streaming tetap ada di rumahnya, Tuhan terus sertai kami dalam setiap pekerjaan, usaha, mata pencarian, studi, semuanya diberkati. Kami mengalami kuasa kebangkitan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian kekuatan Kristus serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan datang kalian kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya.